Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurfauzia. Saya mahasiswa dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3 Rombel A di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran dari mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu apa itu arti dari sosiologi. Nah, sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios dan logos. Sosios yang berarti teman, kawan, atau masyarakat, sedangkan logos yaitu berbicara. Jadi, sosiologi dalam bahasa Latin diartikan sebagai berbicara mengenai masyarakat. Ada juga pengertian sosiologi menurut para ahli, yang salah satunya adalah menurut Parsudi Suparlan, yang dia menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari kelakuan sosial masyarakat. Nah, di sini juga ada perkembangan sosiologi menurut Harja Bahtiar. Menurut Harja Bahtiar, perkembangan sosiologi ini bisa diuraikan dalam berbagai bidang keahlian khusus, yaitu seperti sosiobiologi, sosiologi kesehatan dan sakit, demografi, keluarga dan kekerabatan, sosiologi anak, remaja, orang tua, dan community dan masyarakat atau wilayah. Di sini kita mencari objek dari sosiologi tersebut. Nah, objek dari sosiologi itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang sosiologi kesehatan. Nah, kita cari tahu dulu sosiologi kesehatan itu apa. Nah, sosiologi kesehatan ini adalah peranan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Nah, selanjutnya, sosiologi kesehatan ini mempelajari mengenai interaksi antar masyarakat dan kesehatan, lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dalam masyarakat menurut masyarakat tersendiri, sehingga mempengaruhi gaya hidup, perilaku, dan semua praktik di kehidupan sehari-harinya. Sosiologi dalam kesehatan juga melakukan penelitian dan pengkajian yang dimotivasi oleh adanya masalah dalam kesehatan masyarakat, dalam masalah kesehatan. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih bagaimana sejarah dari sosiologi kesehatan tersendiri. Jadi sosiologi kesehatan tersendiri diteliti pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Nah, pada abad ke-20 adanya kolaborasi tentang ilmu sosial dan bidang medis. Nah, selanjutnya pada tahun 1940-an terjadi kajian-kajian mengenai epidemiologi sosial. Nah, di sini kita harus cari tahu juga sifat-sifat sosiologi kesehatan yang bersifat keilmuan. Nah, ada 4. Yang pertama itu ada bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif, dan yang keempat itu tidak bersifat menilai. Kita cari tahu dulu yuk mengenai yang bersifat empiris. Nah, yang bersifat empiris ini adalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Sedangkan yang kedua, yang bersifat teoritis, ini adalah pembelajarannya dikemukakan oleh para ahli yang berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, ada yang bersifat kumulatif. Nah, yang bersifat kumulatif ini yaitu pengembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak bersifat menilai, karena sosiologi kesehatan ini tidak membenarkan dan tidak menyalahkan kelakuan individu atau masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu istilah-istilah dalam sosiologi kesehatan. Yang pertama adalah sosiologi in medicine, yaitu untuk menganalisa hubungan sosial tenaga kesehatan dengan masyarakat. Yang kedua ada sosiologi of medicine, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat ke tenaga kesehatan. Yang ketiga ada sosiologi from medicine, yaitu sosiologi dan pelayanan kesehatan. Yang keempat itu ada sosiologi around medicine, yaitu kedekatan dokter dan masyarakat. Nah, di sini juga ada ruang lingkup dari sosiologi kesehatan. Nah, yang pertama ini ada pelayanan kesehatan, yang kedua ada kriminalitas dan kekerasan, yang ketiga adalah kondisi mental, yang keempat adalah intervensi kesehatan berbasis masyarakat, yang kelima ada pengetahuan dan kekuasaan, yang keenam ada kebijakan kesehatan masyarakat.
Nah, di sini juga ada kontribusi dari para ahli sosiologi terhadap sosiologi kesehatan. Yang pertama itu adalah Emil Durkheim, ada Talcott Parsons, ada Robert Camerton, dan ada berbagai teori sosial lainnya. Nah, di sini juga kita mengetahui peran sosiologi dalam praktek kesehatan. Yang pertama itu sebagai ahli riset, sebagai konsultan kebijakan, sebagai teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Di sini juga ada perkembangan sosiologi medis ke sosiologi kesehatan. Yang pertama itu menjadi disiplin tersendiri dan bukan lagi pelengkap bidang medis. Yang kedua itu menjadi ahli fokus dari mikro yang individual menjadi makro, yakni sistem dan organisasi. Yang ketiga menjadi ahli fokus. Yang keempat beralihnya pendekatan dari dukungan teknis bagi penyembuhan penyakit ke pendekatan kritis kesehatan. Yang terakhir ini ada peralihan dari pendekatan biopsikologis ke sikap sosial budaya. Nah, selanjutnya juga ada manfaat sosiologi bagi kesehatan. Yang pertama, untuk mempelajari cara orang meminta pertolongan medis. Yang kedua, mengetahui latar belakang ekonomi sosial masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan sosiologi penyakit atau etiologi penyakit atau identifikasi suatu penyakit. Nah, yang keempat ini bisa menganalisis fakta-fakta sosial seperti sakit atau cacat fisik. Di sini juga ada teori-teori sosiologi kesehatan. Yang pertama adalah teori fungsionalisme, yaitu fungsinya itu sebagai sistem sosial masyarakat. Nah, yang kedua ada teori matriks yang fungsinya itu sebagai hasil dari peroperasionalisasi ekonomi yang mempengaruhi ke lingkungan material. Ada juga teori interaksionalisme simbolik, yaitu sebagai suatu identitas sosial yang melekat pada seseorang yang merupakan hasil reaksi penilaian orang lain atau melalui interaksi sosial. Yang keempat ada teori konstruksi sosial. Nah, teori ini melihat kesehatan dan penyakit sebagai produk dari konstruksi sosial. Di sini juga kita mengetahui metode ilmiah sosiologi kesehatan. Nah, yang pertama ini menggunakan penelaahan ilmiah didasarkan bukti yang dapat diuji. Nah, ada juga aspek hubungan interaksi antara individu dengan individu dan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Yang pertama itu adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Nah, yang terakhir ini kita mengetahui pandangan sosiologi mengenai penyakit. Nah, menurut Parsons, keadaan sakit ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah gangguan pada kemampuan individu untuk menjalankan tugas atau peran yang diharapkan darinya. Nah, yang kedua ini ada situasi seseorang pasien ditandai oleh keadaan ketidakberdayaan dan keperluan untuk ditolong. Nah, sekian review materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.